Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan cerita bersambung novel dengan judul Akibat Pelit pada Anak dan Istri. Kali ini memasuki episode ke-6. Namun sebelum saya melanjutkan untuk membacakan kisah ceritanya, silakan klik tombol subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya supaya nanti ketika ada video terbaru untuk update-nya kalian tidak ketinggalan informasinya. Terima kasih. Aku sama Zahra mudik nanti sore, Mas. Kamu nggak ikut sekalian? Masih ada kok tiketnya di sana. Aku cuma beli 2, itu pun uangnya hutang sama Mbak Lintang. Ucapku santai. Sementara Mas Aris sedikit tersedak setelah mendengar laporanku. Maksudmu apa, Wit? Tanya Mas Aris dengan alis mengerut. Aku beli 2 tiket, Mas. Duit utang dari Mbak Lintang. Kalau kamu mau ikut mudik, masih ada tiketnya di pangkalan bus. Kalau mau kasih aja uangnya. Nanti jemput Zahra bisa aku belikan sekalian. Jawabku lagi. Bukan itu. Maksudku kamu jadi mudik dan beneran pinjem duit sama Lintang. Dia biang gosip di kantor. Bisa hancur namaku kalau sampai dia bocor. Ucap Mas Aris sembari memijit kening. Aku hanya mencibir kecil. Lah, memangnya kamu pikir aku bercanda pengen mudik, Mas? Ibu sakit beneran, bukan candaan. Lagian mana aku tahu kalau Mbak Lintang biang gosip di kantor, Mas. Aku pinjem duit ya lihat-lihat. Kupikir dia orang yang tepat. Dia kantoran, sekantor sama kamu lagi. Jadi aku tahu gajian dia tanggal berapa kan? Harusnya kamu gak usah pinjem duit segala, apalagi sama dia. Balas Mas Aris lagi. Aku membalikkan badan ke arahnya yang masih duduk di kursi makan. Maksudmu gimana sih, Mas? Kamu gak mau kasih aku duit, tapi minjem duit Mbak Lintang pun kena omel. Kamu malu? Iya kan? Tadi Mbak Lintang emang kaget banget saat aku pinjam duit sih. Dia bilang kamu dapat bonus karena capai target bulan ini. Kok aku malah pinjam uang katanya? Ucapku santai sembari membuatkan Zahra orak-arik telur. Mas Aris menoleh ke arahku setelah meletakkan cangkir kopi ke meja. Omongan Lintang kamu percaya? Dia ratu gosip di kantor. Kamu kalau mau pinjam duit bilang dulu lah. Pinjam sama siapa? Bukan asal mampir ke rumahnya saja. Ucap Mas Aris lagi. Bohong soal bonus? Gak mungkin. Buat apa? Kamu aja yang bohong sama aku, Mas. Lagian dapat bonus berapa istri juga nggak dikasih tahu. Gajian berapapun istri juga nggak dikasih lihat. Giliran istri ngutang ke tetangga ribut. Balasku lagi. Terserahlah, kamu sama Zahra pulang aja sendiri. Aku nggak ada duit. Aku bukan orang yang ngoyo. Nggak ada duit ya diam, bukan pinjam sana sini. Memalukan diri sendiri. Mas Aris melirikku lagi. Benar-benar gak bertanggung jawab sama sekali. Bukannya dia yang malu gak bisa kasih saku istrinya, justru seolah menyalahkan orang lain karena ketidakmampuannya. Gimana mau ada duit tiap minggu buat bayar setoran kakakmu? Tapi gak apa-apalah, namanya juga balas budi, iya kan? Tunggu saja nanti kalau aku sudah capek juga pergi sendiri.
Biar kamu yang urus Mbak Yuli. Ucapku santai sembari menutup tudung saji setelah memasukkan orak-arik telur ke dalamnya. Mas Aris kembali menoleh ke arahku, namun aku tak peduli. Cuek saja sembari melangkah pergi. Zahra terlihat sangat bahagia saat sampai di rumah nenek kakeknya di Solo. Perjalanan dari Bekasi ke Solo lumayan melelahkan, sekitar 12 jaman. Ibu sudah menyiapkan opor ayam kesukaan Zahra dan tempe mendoan. Ibu dan bapak pun terlihat begitu bahagia melihat cucu kesayangannya datang. Maklum saja, sudah setahun gak mudik. Aku yakin bapak dan ibu sangat merindukanku, terlebih Zahra. Aris gak ikut mudik, Wit? Tanya ibu saat kami di ruang makan. Menikmati masakan ibu yang begitu membuat rindu. Kerja, Bu, gak ada libur. Lagi kejar target katanya, ucapku lirih. Ingin rasanya jujur pada ibu jika Mas Aris sudah sangat berubah sekarang. Tak seperti Aris yang ibu kenal dulu. Tapi sepertinya bukan sekarang aku menjelaskan soal Mas Aris, mengingat keadaan ibu yang masih sakit. Meski terlihat baik-baik saja, tapi aku tahu ibu memaksakan diri untuk menyambutku dan Zahra. Mungkin tak ingin menambah beban pikiranku jika melihatnya terbaring lemah di pembaringan. Ibu sangat bahagia melihat kamu sekarang, Wit. Sepertinya pekerjaan Aris sudah mulai membaik ya. Kamu dan Zahra juga terlihat berisi. Nggak seperti tahun lalu saat kamu pulang. Badanmu tampak kurus, kering dan pucat, ucap ibu sembari menyendokkan nasi ke mulutnya. Tahun lalu kami mudik karena sakit kan, Bu? Jadi terlihat kurus, jawabku kemudian. Ibu selalu berdoa supaya rezeki kalian lancar dan rumah tangga kalian bahagia dunia akhirat. Bapak menimpali obrolan kami. Ku hembuskan napas panjang. Setelah Zahra selesai makan, dia ingin ke halaman belakang untuk bermain. Ingin rasanya ku ceritakan sikap-sikap Mas Aris selama ini, namun ku urungkan saat melihat sorot mata ibu yang redup. Ibu sakit. Wita antar ke puskesmas ya, Bu? Atau ke rumah sakit sekalian? Ucapku penuh kekhawatiran, namun ibu menggeleng pelan. Kenapa? Ibu sakit ini. Wita tahu kok kalau ibu berusaha sehat supaya kami gak khawatir. Iya kan? Wita sudah bilang tadi, kalau ibu sakit jangan kecapean, apalagi masak-masak dulu. Tapi ibu malah mempersiapkan ini semua. Sekarang Wita antar ke klinik Bu Wiji mau ya? Setelah sedikit kupaksa, akhirnya ibu mau menuruti ucapanku. Gegas ku antar ibu menggunakan motor metik bapak. Motor second yang dibeli bapak dari hasil panen beberapa tahun lalu. Sudah rusak sana sini, tapi setidaknya masih bisa dipakai untuk jarak lumayan jauh. Sampai di klinik, asisten Bu Wiji meminta ibu untuk menginap terlebih dahulu. Baru ingin ku telepon Mas Aris tentang keadaan ibu, kulihat WhatsApp keluarga besar sudah ramai. Entah apa yang mereka bicarakan sampai seheboh itu. Terima kasih ya, Aris. Gaun sama sepatunya buat Amiranya cantik banget.
Jadi nggak sabar pengen lihat dia pakai gaunnya ih. Pesan dari Mbak Heni muncul di deretan teratas, disusul dengan pesan Mbak Aruna dan Mbak Arum. Mereka mengucapkan terima kasih juga karena sudah dikasih kado yang cantik buat anak perempuan mereka. Hati ini berdesir nyeri. Tega, sungguh tega Mas Aris. Dia ingin terlihat baik dan dermawan di depan kakak dan keluarga besarnya, sementara anak dan istrinya tak pernah dia pedulikan. Sakit sekali rasanya batin ini. Sama-sama kakakku semua, maaf malam aku gak bisa datang, makanya pagi-pagi aku antarkan kado itu saja. Ada acara yang gak bisa aku tinggalkan, soalnya sudah planning jauh-jauh hari. Balasan dari Mas Aris semakin membuatku kesal, entah planning apa yang dia maksudkan. Anissa juga dong Riz, masa mereka kamu kasih kado, Nisa enggak? Mbak Yuli ikut ambil bagian. Dasar serakah dan iri dengki. Tiap bulan juga Mas Aris selalu kasih kado, tetap saja minta jatah lagi dan lagi. Minggu kemarin kan sudah Mbak. Nanti lagi lah kalau sudah gajian. Mas Aris kembali membalas. Hatiku semakin panas. Ku screenshot saja percakapan dan kado-kado mereka, mengumpulkan bukti agar ibu dan bapak percaya jika menantunya memang tak layak untuk dipertahankan. Kukirimkan bukti transferan dari Mbak Lintang kemarin. Kebetulan sekali dia nggak ada uang cash, jadi pakai mobil banking saat meminjamiku uang untuk membeli tiket. Bagus deh Mas, terus saja begitu. Cari muka di depan keluarga besar, tapi pada istri dan anak sendiri tak pernah peduli. Bahkan sekedar minta uang untuk membeli tiket mudik saja nggak dikasih. Padahal aku sudah bilang kalau ibu sakit. Kangen Zahra juga karena sudah setahun nggak ketemu. Tapi selalu bilang nggak ada duit. Untungnya ada Mbak Lintang ya, yang ngasih pinjem buat beli tiket. Kalau enggak, mana mungkin saat ini aku sampai Solo. Mendadak grup diam setelah kukirimkan foto dan pesan panjang itu di sana. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan pribadi dari Mas Aris dan Mbak Yuli muncul di WhatsAppku. Maksud kamu apa mempermalukan adikku di depan keluarga besar, ha? Sengaja kan kamu, Wit? Harusnya kamu bersyukur. Cuma ongkang-ongkang kaki tapi hidup nyaman dan makan enak. Jangan ngelunjak. Wita, keterlaluan kamu. Benar-benar gak bisa jaga aib suami. Bukannya aib suami harusnya kamu tutupi. Kenapa malah diumbar di depan keluarga? Kamu senang jika suamimu diremehkan banyak orang, ha? Aku tersenyum sinis. Meski dua kakak beradik itu tak melihat senyumku, kembali ku screenshot pesan mereka berdua. Kembali ku kirimkan dalam grup. Alhamdulillah dapat omelan karena berucap jujur. Percayalah, suami yang pelit pada anak istri pasti kelak akan mendapatkan balasan setimpal darinya. Apalagi kalau menjadi benalu dalam rumah tangga saudara kandungnya sendiri, kelak pasti mendapatkan azabnya juga. Klik. Pesan terkirim. Grup pun kembali heboh. Bahkan Mas Aris berusaha meneleponku berulang kali, namun aku tak peduli. Kumatikan saja ponselku, fokus pada kesembuhan ibu. Nah, itulah tadi akhir di episode ke-6 novel berjudul Akibat Pelit pada Anak dan Istri. Silahkan komen, like, dan subscribe
serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.